permulaan kita atau dialog kita di Sapa Indonesia Pagi, kita ingin ada pengusutan dan tindak tegas terhadap kekerasan dalam aksi unjuk rasa, sehingga dalam demokrasi kita tidak lagi ada tindak kekerasan. Itu harapan kita. Masih ada Mbak Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas, Bang Ismail Hassani, Direktur Eksekutif Setara Institut, dan Bang Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI. Bang Arsul, Anda punya poin kesetujuan atau bagaimana kemudian yang disampaikan Bang Hassani tadi, bahwa elit politik kita semua juga berperan begitu agar masyarakat kita, saya menyebutnya perlahan tapi pasti harus dewasa dalam berdemokrasi? Ya, saya kira saya tidak ada alasan untuk tidak sependapat dengan yang disampaikan oleh Bang Hassani. Hanya saya ingin menambahkan juga, Mas Bayu. Ya. Kalau kita bicara tentang elit itu, tidak hanya yang ada di struktural resmi pemerintahan atau lembaga negara. Tapi juga katakanlah kaum intelektual, kelas menengah atas, yang bisa juga atau yang masuk ke dalam opinion maker. Ini penting juga untuk sama-sama kita saling mengingatkan. Gitu ya. Kan kalau kita dulu belajar kriminologi, terjadinya sebuah kejahatan atau tindak pidana itu kan juga ada peran dari lingkungan, bahkan peran dari korban kejahatan itu sendiri. Maka kita mengenal viktimologi gitu, ilmu tentang korban kejahatan kan. Nah, seringkali ya ketidakbijakan dalam berekspresi itu ya datang dari semuanya, baik yang ada dalam struktural pemerintahan yang tadi disebut oleh Bang Hassani, maupun dari kita para opinion maker yang ada di masyarakat sipil, gitu loh. Nah, ini sebetulnya menginstigate lah ya, itu kemudian terjadinya ya kejahatan atau tindak kekerasan itu tadi, yang sekali lagi tindak kekerasannya atas nama alasan apapun dan terhadap siapapun tidak bisa kita benarkan. Ya. Nah, tetapi ini dalam konteks yang tadi Bang Hassani itu sampaikan, membangun demokrasi kita yang lebih matang, lebih mature, lebih settle gitu ya, maka katakanlah ekspresi bijak itu terus harus kita galakkan. Jangan ekspresi atau sikap katakanlah yang kita sebut ekstrim, kita lawan lagi dengan ekstremisme, meskipun ekstremisme yang non-violent, yang bukan kekerasan. Nah, itu yang saya kira ingin kita tambahkan. Karena misalnya kalau saya ikuti di media sosial, Mas Bayu, ya tetap banyak juga kan kelompok masyarakat yang katakanlah, dalam tanda kutip ya, menyalahkan Ade Armando ya, terkait dengan pendapat-pendapatnya dia, ekspresi-ekspresinya dia. Nah, ini saya kira juga harus jadi atensi kita juga, kelompok menengah ke atas, kelompok intelektual. Ya, setuju. Sebelum nanti kita ke sana bersama Bang Ismail Hassani, mumpung ada di sini dari Setara Institut, Mbak Pungki, berkaitan dengan pendapat dari Bang Ismail tadi bahwa pihak keamanan juga apakah sudah terus mengembangkan upaya-upaya untuk bisa mengantisipasi tindak kekerasan sebelum, selama aksi unjuk rasa, bahkan pasca aksi unjuk rasa, Mbak Pungki? Ya, betul. Memang itu juga harus menjadi koreksi ya, agar bacaan terhadap situasi ini terus kemudian akan bisa ada diambil tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang lebih baik. Nah, tapi tadi menarik apa yang dikatakan oleh Mas Ismail bahwa ada spiral kekerasan. Tapi kalau kita melihat sebetulnya ketika kita sudah menikmati kebebasan pada masa reformasi, jadi nggak lagi dalam tekanan seperti masa Orde Baru, sebetulnya sumbatan-sumbatan dalam komunikasi itu bisa diurai, Mas Bayu. Nah, jadi antara wakil rakyat dengan pemerintah, terus kemudian dengan masyarakat, itu bisa saling berkomunikasi. Nah, ini yang mungkin perlu lebih digalakkan, itu yang pertama. Kemudian kedua, demonstrasi itu jangan dianggap sebagai satu hal yang tabu. Jadi demonstrasi tadi seperti apa yang katakan Mas Ismail adalah bentuk ekspresi
dari seseorang atau sekelompok orang untuk kemudian menyampaikan pendapat agar lebih didengar. Ya. Nah ini kan pada titik di mana sebetulnya komunikasi yang awal tadi seharusnya dibangun itu tidak dilakukan dengan baik. Nah oleh karena itu terjadi demonstrasi. Nah jadi sebaiknya perlu ada komunikasi yang lebih intens lagi. Saya rasa seperti itu, dan Ya. untuk aparat keamanan ini mesti harus juga melihat bahwa demokrasi adalah bagian dari demonstrasi bagian dari proses demokrasi, dan kemudian juga kawan-kawan masyarakat sipil terutama teman-teman mahasiswa juga mesti harus memandang bahwa pemerintahan yang sekarang ini bukan pemerintahan yang otoriter, pemerintah yang sekarang ini yang mau mendengar. Jadi saya rasa komunikasi yang lebih baik dari berbagai pihak itu akan menjadikan Indonesia menjadi negara demokrasi yang lebih baik di kemudian hari. Ya, oke. Saya mau sedikit mengembangkan obrolan kita. Mungkin waktu kita memang tidak bisa terlalu panjang, tetapi mudah-mudahan ada pesan yang bisa sampai ke kita semua berkaitan dengan aksi kekerasan kemarin. Dan obrolan ini saya bawa sedikit ke Bang Ismail. Hari ini kan Kompas juga menurunkan artikel mengenai menghentikan kekerasan berkaca dari apa yang terjadi aksi kekerasan pasca aksi mahasiswa 11 April. Anda juga ikut berpendapat mengenai spiral kekerasan ini dari elit politik. Kita semua cukup menyetujuinya dan ini menjadi masukan bagi kita semua begitu. Tapi Harian Kompas hari ini juga mengatakan ini buah dari polarisasi pendapat selama ini yang ada. Kita terbelah ini sejak Pilkada DKI Jakarta dan kemudian Pilpres begitu, dan ini masih terus saja ada. Bisakah kita kemudian lepas dari ini semua? Sebentar lagi kita pemilu, hal-hal semacam ini apa yang kemudian bisa kita sampaikan, Bang Ismail, kepada semua pihak, termasuk para elit nih, Bang Arsul juga nih akan terlibat sebagai bagian dari partai politik begitu. Apa yang harus kita buat sehingga kita nggak terlalu terbawa? Pilkada udah kapan tahu lewat, pilkada yang berseterunya saja sekarang sudah menjadi satu pemerintahan, tapi kita masih saja terbelah. Ini kan yang kita khawatirkan. Bang Ismail, ini apa yang harus kita lakukan agar bisa nggak sih ini, kalaupun tidak bisa seketika begitu, pelan tapi pasti kita menjadi satu lagi bangsa Indonesia, di mana kita bisa berbeda pendapat tapi tanpa kekerasan. Bang Ismail. Ya, saya kira itu alert yang sangat mendasar ya Mas Bayu, apa yang ditulis Kompas itu, karena Ya. posisi sosioantropologis kita yang plural, itu yang pertama. Dan pluralisme itu tidak melulu dianggap sebagai sesuatu yang given. Dia untuk bisa bertahan itu harus diperjuangkan. Nah, cara memperjuangkannya adalah kemudian membangun orkestrasi antar identitas ini hidup bersama dengan satu komitmen, satu kalimat yang sama dan seterusnya. Itu yang pertama. Nah, kita pernah punya luka dalam beberapa episode dan selalu berhasil sebenarnya untuk kemudian memoderasinya kembali. Dan kita memang punya satu warisan terdekat ini ya sejak 2014 misalnya. Tentu politik identitas ini sesuatu yang tidak akan bisa hilang dari dia selalu ada di atas permukaan fakta-fakta pluralisme tadi, Bayu. Tetapi kemudian bagaimana kita memoderasinya dan tidak menggunakannya dengan overdosis. Ini yang terjadi kan sebenarnya politisasi identitas. Politik identitas itu ya sesuatu yang tetap akan ada, tetapi proses politisasinya dengan secara overdosis inilah yang kemudian merusak dan membahayakan demokrasi, membahayakan kohesi sosial kita. Nah, oleh karena posisi yang seperti itu, maka level kesadaran kita untuk dua hal tadi yang Mbak Pungki singgung misalnya, bagaimana membangun standar yang sama di level institusi keamanan misalnya, dan ini harus diperbincangkan. Tidak bisa bolak-balik rutinitas setiap akan ada aksi demonstrasi, responnya adalah Anda harus memberitahu, nanti ada penyusup, lalu kemudian beneran ada penyusup. Itu terus yang terjadi kan dalam catatan saya 3-4 tahun terakhir. Ini justru kemudian menteror demokrasi itu sendiri. Dan yang kedua, oleh karena fakta politik identitas itu tadi, maka
saya setuju dengan Bang Arsul tadi, kita harus meningkatkan satu proses ekstensi pelibatan masyarakat sipil, ekstensi pelibatan komponen demokrasi, media dan lain sebagainya, sehingga kekerasan-kekerasan ini juga tidak ditularkan oleh mereka. Pendek kata, ini menjadi peran semua pihak untuk memastikan proses moderasi, kohesi ini bisa terjadi. Begitu. Ya, itu yang mudah-mudahan terus terjadi, nanti akan terjadi. Berkaca dari aksi kekerasan 11 April kemarin, Mbak Pungki, kepolisian punya tugas berat sekali lagi. Pasca aksi unjuk rasa di pundak kepolisian, masyarakat menunggu, semua pihak menunggu agar kekerasan tidak boleh terjadi. Saya menyebutnya efek jera bagi siapapun yang melakukan kekerasan. Berbeda pendapat boleh, tetapi jangan melakukan kekerasan. Ini ada di pundak kepolisian. Nah, ini bisa terus kita kawal dan kita harapkan Kompolnas juga akan melihat ini semua, memantau ini semua, Mbak Pungki. Ya, betul Mas Bayu. Jadi kita semua akan mengawal dan Kompolnas akan mengawal proses ini. Kami yakin polisi dalam waktu dekat pasti akan bisa memproses kasus ini, apalagi juga dengan scientific crime investigation mereka sudah sangat canggih ya. Sehingga kita akan melihat dalam beberapa pekan ke depan. Ya, Bang Arsul, saya tertarik bahwa dalam tulisan Harian Kompas yang disampaikan juga poin-poinnya beberapa, bahwa politik identitas ini akan selalu ada di Indonesia karena kita begitu beragam. Tetapi jangan over kita menggunakannya sedemikian rupa karena dampaknya akan sangat panjang. Bisa kita harapkan ini dari para elit politik, termasuk Bang Arsul dan kawan-kawan semuanya begitu, menjelang pemilu 2024 nanti ini bisa tidak lagi kemudian menggunakan hal-hal yang kemudian berbekasnya ini begitu panjang begitu, Bang Arsul. Ya, saya kira bukan lagi sekedar bisa diharapkan, tapi bagi kami semua, para politisi ya, yang nanti langsung berkontestasi, ini memang harus dilakukan. Ya. Hanya memang kita menghadapinya, melakukannya juga dengan cara-cara yang moderat. Proses yang bernuansa moderasi lah. Ya. Kan seperti yang saya katakan tadi, ya. Katakanlah ekstrim militan dari kelompok tertentu tidak bisa kita hadapi dengan cara yang sama. Memang perlu proses penyadaran, ya. Dan ini memang butuh waktu yang lama. Politik identitasnya sendiri memang saya kira tidak mungkin bisa kita hilangkan. Jangankan di Indonesia yang umur demokrasinya itu baru, di Amerika saja itu kan terus timbul. Betul. Gitu ya. Nah, hanya persoalannya kemudian ya, ekspresinya ini harus terkendali dengan baik. Menurut saya, hemat saya itu yang harus kita membangun kesepakatan, terutama para elit politik. Ya, tentu kalau kita bicara elit politik, terutama yang ada yang di struktural. Jadi spiral kekerasan itu kemudian secara tidak sadar tidak tercipta dari elit politik. Itu loh. Nah, ini saya sepakat dan saya kira saya juga sudah membaca tadi yang disampaikan oleh Kompas itu adalah pesan yang baik dan mesti kita renungkan. Apalagi ini di bulan puasa, Mas Bayu. Iya. Nah, oke. Jadi mudah-mudahan ini semua menjadi momentum. Kita sekali lagi bukan membalik telapak tangan untuk bisa sangat dewasa berdemokrasi, tetapi kita semua harus memulai komitmen untuk tidak lagi ada kekerasan di negara kita untuk berbeda pendapat. Terima kasih Bang Arsul Sani, terima kasih Bang Ismail Hassani, terima kasih Mbak Pungki Indarti untuk ngobrolnya pagi hari ini. Terima kasih. Salam sehat untuk Anda semua, sampai ketemu. Dan saudara,